Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nurlaili, SE, SHMKN, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum, yang kami hormati dan kami banggakan segenap hadirin yang telah bersedia untuk menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 2 orang. Pertama, rekan saya Muhammad Reski Jutibels Mauni dengan MPM 2452003 dan saya sendiri M. Afandi dengan MPM 2452014 yang merupakan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk memaparkan tugas akhir semester dengan judul Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS pada masa kampanye Pilkada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau. Hadirin yang kami banggakan, sebagaimana yang kita ketahui, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat adalah dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah atau yang biasa dikenal dengan pilkada. Pilkada merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Terdapat berbagai tahapan dalam pelaksanaan pilkada, yang salah satunya adalah kampanye. Selama masa kampanye pilkada, peran aparatur sipil negara atau ASN sangat strategis dalam menjaga netralitas dan profesionalitas. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur disiplin ASN menjadi hal yang sangat krusial. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PNS hadir sebagai upaya untuk menegakkan disiplin dan netralitas ASN, terutama pada masa kampanye pilkada. Provinsi Kepulauan Riau dengan karakteristiknya yang khas seperti keberagaman etnis dan budaya serta dinamika politik yang tinggi memerlukan perhatian khusus terkait penerapan peraturan ini. Pelaksanaan pilkada di Kepri seringkali diwarnai dengan tekanan politik yang bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seorang ASN. Oleh karena itu, efektivitas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tidak hanya bergantung pada regulasi yang tertulis, tetapi juga pada pengawasan yang ketat, pemahaman yang mendalam oleh ASN, serta adanya mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggar. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana peraturan tersebut mampu memberikan dampak positif dan menjaga netralitas serta disiplin ASN di tengah-tengah dinamika politik Pilkada 2024, serta untuk menganalisis efektivitas implementasi peraturan tersebut di Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga integritas ASN selama masa kampanye Pilkada tahun 2024. Latar belakang. Terdapat 2 latar belakang yang akan kami paparkan, yaitu Dasolen dan Dasen. Dasolen harapan seharusnya. PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS pasal 5 huruf N, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan cara ikut kampanye. 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain. 5. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dan dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Dasen atau faktanya. Terdapat 4 dasen. Yang pertama, data penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah pelanggaran netralitas ASN. 1. Pemilu tahun 2019. Terdapat 5 pelanggaran netralitas ASN. 2. Pilkada tahun 2020. Terdapat 4 pelanggaran netralitas ASN. 3. Pemilu tahun 2024. Terdapat 1 pelanggaran netralitas ASN. 4. Pilkada tahun 2024. Terdapat 4 pelanggaran netralitas ASN. Fakta yang kedua,
faktor yang mempengaruhi netralitas ASN berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Desember 2024. Satu, adanya intimidasi dari atasan terhadap bawahan yang berstatus ASN. Dua, adanya hubungan kekeluargaan yang erat sehingga berpotensi melanggar. Tiga, adanya kepentingan yang berkaitan dengan jabatan antara ASN dan pemangku kepentingan. Fakta yang ketiga, hasil pengisian kuesioner yang kami lakukan dari tanggal 28 November 2024 hingga 4 Desember 2024. Terdapat 555 partisipan terlibat mengisi kuesioner berkaitan dengan efektivitas PP 94 tahun 2021. Fakta yang keempat, tersedianya aplikasi JDIH dan SiapNet. Adanya aplikasi JDIH untuk mengunduh peraturan terkait dengan netralitas ASN dan adanya aplikasi SiapNet untuk mengawasi netralitas ASN. Sebagaimana Dasolen dan Dasain yang telah kami sampaikan, maka fokus dari pemaparan kali ini yaitu berkaitan dengan efektivitas PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS pada masa kampanye Pilkada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun bukti Dasain, pertama gambar 1, data penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, wawancara dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Ketiga, hasil pengisian kuesioner oleh masyarakat. Keempat, aplikasi JDIH dan aplikasi SiapNet. Landasan teori efektivitas hukum oleh Suerjono Suekanto. 1. Faktor hukum. Faktor hukum mengacu pada aturan atau norma hukum yang ada yang tercantum dalam perundang-undangan atau keputusan-keputusan hukum lainnya. Agar hukum efektif, maka harus diperhatikan adalah kepastian hukum, keadilan, dan akses terhadap hukum. 2. Faktor penegak hukum. Penegak hukum adalah subjek yang melakukan proses untuk memastikan bahwa norma hukum diterapkan secara konsisten dan tegas kepada individu yang melanggar aturan. Tanpa penegak hukum, hukum hanya akan menjadi tulisan yang tidak berfungsi dalam praktik. Berbeda elemen dalam faktor penegak hukum yaitu kualitas aparat penegak hukum. Proses hukum yang cepat dan tepat dan memberikan sanksi yang sesuai. 3. Faktor saran, fasilitas. Faktor ini mencakup segala fasilitas dan infrastruktur yang mendukung penerapan hukum secara efektif. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup sarana infrastruktur hukum, teknologi, dan sumber daya manusia. 4. Faktor masyarakat. Faktor masyarakat berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum. Sebuah hukum akan lebih efektif jika masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mematuhi beberapa hal penting dalam faktor ini adalah keputusan sosial dan partisipasi dalam perbuatan hukum. 5. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap hukum. Beberapa hal yang mempengaruhi faktor kebudayaan dalam efektivitas hukum adalah nilai sosial dan budaya, norma tidak tertulis, dan pengaruh agama atau kepercayaan. Analisis kajian hukum berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto. 1. Faktor hukum. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat regulasi yang mengatur terkait dengan netralitas ASN pada masa kampanye, yaitu PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dan terdapat turunan dari PP tersebut, yaitu SKB 5 lembaga atau instansi. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan, menunjukkan sekitar 95,7% masyarakat mengetahui adanya regulasi tersebut. 2. Faktor penegak hukum. Dalam PP 94 tahun 2021 diatur terkait aparat penegak hukum atau APH yang akan memproses dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN, yaitu Bawaslu atau yang biasa dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu, BKN atau yang biasa dikenal dengan Badan Kepegawaian Negara, dan PPK atau yang biasa dikenal dengan Pejabat Pembina Kepegawaian. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, semua rekomendasi Bawaslu telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum lainnya hingga pemberian sanksi, dan berdasarkan hasil survei sekitar 67,2% partisipan menjawab bahwa aparat penegak hukum tersebut telah efektif memproses dan memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar. 3. Faktor sarana atau fasilitas.
Untuk mendukung penerapan PP 94 tahun 2021 beserta peraturan turunannya, terdapat beberapa sarana atau fasilitas yang digunakan, seperti adanya aplikasi JDIH untuk mengunduh regulasi terkait netralitas ASN, adanya aplikasi SiapNet untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan mengawasi netralitas ASN, dan adanya aplikasi Zoom untuk memeriksa pelanggar secara daring. Selain itu, juga terdapat sarana untuk melaporkan dan memproses dugaan pelanggaran secara langsung dengan tersedianya kantor Panwaslu Kecamatan seprovinsi Kepulauan Riau, kantor Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau, dan kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang kesemua itu memadai. 4. Faktor masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 81,8% masyarakat telah turut mengawasi netralitas ASN. Dan hasil wawancara dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan adanya antusias masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, dengan adanya PP 94 tahun 2021 beserta peraturan turunannya, terbukti adanya penurunan pelanggaran netralitas ASN dari yang semula ada 9 pelanggaran menjadi 5 pelanggaran setelah diterbitkannya PP 94 tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya partisipasi atau pelibatan masyarakat untuk turut mengawasi perilaku ASN. 5. Faktor kebudayaan. Regulasi telah melarang ASN untuk melakukan tindakan politik praktis. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, setelah dikeluarkannya PP 94 tahun 2021 beserta peraturan turunannya, masih ada beberapa pelanggaran netralitas ASN yang terjadi. Menurut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terdapat budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi masih adanya pelanggaran netralitas ASN, yaitu adanya intimidasi dari atasan terhadap bawahan yang berstatus ASN, adanya hubungan kekeluargaan yang erat sehingga berpotensi melanggar, dan adanya kepentingan yang berkaitan dengan jabatan. Dari hal ini menandakan bahwa faktor kebudayaan mempengaruhi perilaku ASN untuk tetap melakukan pelanggaran netralitas ASN, sehingga masih menjadi alasan dari belum hilangnya pelanggaran netralitas ASN. Kesimpulan berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Suarjono Suekanto. Faktor hukum efektif. Telah ada regulasi yang mengatur terkait dengan netralitas ASN yaitu PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan turunannya yaitu SKB 5 garing instansi tentang pedoman, pembinaan, dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. 2. Faktor penegak hukum efektif. Telah terdapat aparat penegak hukum APH yang bertugas untuk mengawasi, memproses, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN yaitu Bawaslu, BKN, dan PPK APH tersebut juga sudah efektif melakukan penegakan hukum hingga sampai pemberian sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar. 3. Faktor sarana fasilitas efektif. Telah ada sarana fasilitas yang digunakan dalam menerapkan hukum tersebut, seperti aplikasi JDIH, aplikasi SiapNet, dan aplikasi Zoom, serta telah tersedia infrastruktur kantor yang memadai untuk melaporkan, memproses, dan mengetahui dugaan pelanggaran netralitas yang terjadi. Faktor masyarakat efektif. Telah terdapat keterlibatan masyarakat untuk turut mengawasi perilaku ASN pada masa kampanye Pilkada 2024 dan telah adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN, mengindikasi bahwa masyarakat telah dan dapat terlibat secara langsung untuk berpartisipasi menjaga integritas ASN. 5. Faktor kebudayaan belum efektif. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, masih terdapat pelanggaran netralitas ASN setelah diterbitkannya PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS beserta turunannya. Bahkan menunjukkan kenaikan jumlah pelanggaran dari pemilu 2024 yang berjumlah 1 menjadi berjumlah 4 pada Pilkada 2024. Masih adanya pelanggaran tersebut disebabkan karena adanya intimidasi dari atasan terhadap bawahan yang berstatus ASN, adanya hubungan kekeluargaan yang erat sehingga berpotensi melanggar, dan adanya kepentingan yang berkaitan dengan jabatan. PP 94 tahun 2001 tentang disiplin
PNS pada masa kampanye Pilkada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau belum efektif karena masih adanya pelanggaran netralitas ASN yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan. Solusi dan saran berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto. Oleh karena adanya faktor yang belum efektif, yaitu faktor kebudayaan, maka terdapat 3 solusi. 1. Perlunya sosialisasi berkaitan dengan dampak politik praktis terhadap kerja ASN. 2. Membangun budaya kerja profesional dan independen melalui penguatan pengawasan internal. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penempatan jabatan bagi ASN. Terdapat 3 saran yang dapat dilakukan. 1. Melakukan open bidding atau lelang jabatan untuk menghindari politik kekeluargaan. 2. Melakukan kerjasama instansi berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi netralitas ASN. 3. Membuka ruang tanggapan masyarakat terhadap perilaku kerja ASN pada masa kampanye sebagai bahan evaluasi kinerja dari ASN yang bersangkutan. Bapak Ibu yang Terima kami kasih. hormati, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk memperlihatkan lampiran. Yang pertama berkaitan dengan pengisian kuesioner. Ada 18 pertanyaan yang kami sampaikan kepada masyarakat dan terdapat 555 masyarakat telah menjawab. Adapun masyarakat tersebut terdiri dari masyarakat yang berada di kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Berikut lampiran pengisian kuesioner. Lampiran yang kedua berkaitan dengan hasil wawancara kami dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Desember 2024. Terdapat 10 pertanyaan. Video ini adalah video pembelajaran sebagai output mata kuliah Sosiologi Hukum. Sehingga jika ada terjadi kesalahan, mohon diberikan saran dan masukan yang konstruktif. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.